أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa setanah air yang berbahagia. Saat ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0 yang merupakan the big bang of information. Era menjamurnya media komunikasi dan informasi yang semakin menggila. Media sosial menghadirkan kemudahan yang luar biasa. Hanya dengan bermodalkan smartphone dan paket data, kita bisa menjelajahi dunia. Segala informasi mudah kita dapatkan, kerabat jauh seakan ada di depan mata. Hingga aplikasi salam yang semakin menggila, tanpa batas meraung kekayaan. Betul hadirin yang dirahmati Allah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengabarkan bahwa saat ini penggunaan internet di Indonesia mencapai 197 juta jiwa. Namun sayang hadirin, para pengguna media sosial mulai mengabaikan nilai-nilai moral dan etika. Kita saksikan banyak tayangan kekerasan yang merajalela, tontonan negatif yang merusak mata. Bahkan hadirin, oknum-oknum yang tak bertanggung jawab semakin durjana. Untuk itu, pada momentum yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sarahan dengan judul Bijak di Dunia Maya, Selamat di Dunia Nyata. Sebagai rujukan, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu yang terpuruk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita,
maka telitilah kebenarannya terlebih dahulu agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang pada akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Departemen Agama jilid 9 halaman 423 sampai 425 menjelaskan bahwa jika datang seorang fasik pembawa berita, supaya mereka jangan menerima berita tersebut sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyihab dalam Tafsir Al-Misbah jilid 12 halaman 587 sampai 590 yang menyebutkan bahwa lafaz fatabayyanu memiliki makna tabayyun yang berarti mencari sumber informasi yang jelas agar tidak terjebak dalam berita yang penuh dusta dan kesesatan. Hadirin yang dirahmati Allah, bayangkan ini. Di tangan kita ada sebuah layar kecil, tetapi dunia seakan berada di dalamnya. Informasi datang secepat kilat, berita menyebar dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan ini, ada tantangan yang besar. Bagaimana kita menyikapi ini dengan bijaksana? Coba renungkan hadirin, berapa banyak berita yang kita sebarkan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kafa bil mar'i kaziban ayyuhadisa bikulli ma sami'an." Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menceritakan setiap hal yang ia dengar. Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah gelombang perkembangan teknologi yang semakin pesat, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, untuk apa sebenarnya teknologi ini hadir dalam kehidupan kita? Apakah hanya untuk hiburan semata? Ataukah ada manfaat besar yang bisa kita gali? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Teknologi adalah alat dan kitalah yang menentukan arahnya. Kebijaksanaan dalam menyikapi dunia digital dimulai dengan menyadari bahwa meskipun teknologi membuka peluang yang besar, ia juga memiliki potensi yang berbahaya. Seperti yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa kebijaksanaan adalah bencana. Era digital ini membawa kita pada pilihan yang tak terbatas, dari media sosial, forum diskusi, hingga berita yang datang setiap detik. Namun sejatinya kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita hanya menjadi konsumen informasi ataukah kita bisa menjadi penyebar kebaikan? Dunia maya adalah cermin diri kita. Setiap kata, setiap gambar yang kita bagikan akan kembali pada diri kita sendiri dalam bentuk yang sama, baik maupun buruk. Mengutip dari buku dakwah Risalah Kampus,
ada prinsip dakwah yang sangat penting yang dapat kita bawa dalam kehidupan digital kita. Melayani sebelum mendakwahi, memberi teladan sebelum mengajak, mengembirakan bukan menakuti, mempermudah bukan mempersulit, serta memberi solusi bukan menghakimi. Di era digital ini, prinsip-prinsip tersebut bisa dijadikan pedoman kita. Di dunia maya, kita bisa melayani dengan memberi ilmu, memberikan teladan dengan menunjukkan akhlak yang baik, serta mengembirakan dengan berbagi hal-hal positif. Jangan justru kita mempersulit, menakuti, bahkan menghakimi. Perlu kita ingat, dakwah adalah memberikan solusi, bukan menghakimi tanpa dasar. Pertanyaannya, bagaimana kita bersikap di era digital? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman yang luar biasa dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 berikut ini. wala taqfu ma laisa laka bihi innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, serta hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk memeriksa setiap informasi yang kita dapatkan. Jangan sampai telinga kita mendengar, mata kita melihat layar, tetapi hati kita tidak memikirkan dampaknya. Kita perlu memahami seperti kata Albert Einstein, kecerdasan sejati bukan hanya tentang mengetahui banyak hal, tetapi juga tahu bagaimana cara menyikapinya dengan baik. Dalam dunia digital, kita harus menjadi pelopor perubahan yang positif. Kebijaksanaan di era digital bukanlah tentang mengikuti tren, tetapi bagaimana kita menciptakan arah. Sebagaimana seorang petani memilih benih yang terbaik untuk ditanamnya, begitu pula dengan kita. Bagaimana kita memilih informasi yang terbaik untuk kita sebarkan dan konsumsi. Mari kita gunakan teknologi untuk memperkaya diri kita, memperluas wawasan, dan menjadikan dunia maya sebagai ruang yang penuh motivasi dan inspirasi. Sebagaimana pohon yang baik, akar-akarnya kuat, batangnya kokoh, dan buahnya manis-manis. Begitu pula dengan kehidupan digital kita, jika dikelola dengan bijak. Demikian sarahan yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.